Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sri Putri Wulandari, saya dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh sejarah peninggalan Kesultanan Buton. Salah satunya adalah Benteng Keraton Wolio. Mumpung saya berada di tempat ini, maka saya akan mengajak teman-teman melihat-lihat apa saja sih yang ada di Benteng Keraton ini yang dijuluki sebagai jejak peninggalan sejarah Kesultanan Buton. Penasaran kan? Yuk, ikuti saya. Benteng Keraton Wolio ini merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain itu, Benteng Keraton ini juga menjadi bekas ibu kota Kesultanan Buton. Uniknya, Benteng Keraton ini merupakan benteng yang terbuat dari batu kapur. Konon katanya, bahan perekat dari Benteng Keraton ini terbuat dari bahan putih telur. Sebuah putih telur bisa membuat benteng sekoko ini. Kira-kira berapa putih telur ya yang dipakai? Hebatnya, Benteng Keraton Wolio ini telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dan Guinness Book of Record pada bulan September tahun 2006 sebagai benteng terluas di dunia, tapi salah satunya. Selain itu, Benteng Keraton Wolio ini juga telah memiliki 12 pintu gerbang atau lawah dan 16 emplasemen meriam yang orang Buton sebut itu sebagai baluara. Fungsi dari lawah ini yaitu untuk menghubungkan benteng keraton ini dengan desa-desa yang ada di sekitar benteng ini. Oh ya teman-teman, Benteng Keraton Wolio ini terletak di puncak yang cukup tinggi dan tebing yang cukup terjal. Jadi selain kalian bisa menyaksikan benteng yang berdiri kokoh, kalian juga bisa menikmati indahnya pemandangan Kota Bau-Bau dari ketinggian. Selain itu, kalian juga bisa menikmati nuansanya Islami dari Masjid Keraton. Ada yang penasaran tidak bagaimana penampakan dari Masjid Keraton? Yuk ikuti saya. Masjid Keraton ini dibangun pada tahun 1712 dan merupakan masjid tertua di Sulawesi Tenggara. Masjid ini dibangun pada masa kerajaan Sultan Saifuddin Darul Alam. Dan konon katanya, dalam masjid ini terdapat lubang yang dapat menghubungkan tanah Buton ini dengan kota Mekah. Tetapi lubang itu telah ditutup untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, mari kita lihat salah satu tiang tertinggi yang ada di samping masjid ini. Mari kita lihat. Tiang yang berdiri samping Masjid Keraton Buton ini merupakan tiang yang digunakan untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton yang berbentuk segitiga yang disebut sebagai longa-longa. Tiang ini dibentuk atau dibuat pada abad ke-17 pada tahun 1721 dan sekarang berusia sekitar 300 tahun. Tiang ini memiliki tinggi 21 meter di bawah permukaan tanah dan merupakan tiang yang terbuat dari kayu jati. Nah, ini dia nih teman-teman, tempat Batu Popawe, di mana menjadi saksi pengambilan sumpah dan pelantikan para raja dan sultan Buton. Mulai dari raja pertama hingga raja terakhir, semuanya mengambil sumpah dan dilantik di tempat ini. Mereka akan menggunakan adat, menggunakan payung kebesaran, yaitu payung Pau Kau Gesa. Tapi sebelum itu mereka akan dimandikan terlebih dahulu di Batu Gandangi, tepatnya di belakang makam Sultan Murhum. Di Benteng Keraton Wolio ini terdapat satu makam yang menjadi pusat perhatian para wisatawan, yaitu makam Sultan Murhum. Makam Sultan Murhum ini menjadi pusat perhatian para pengunjung dalam berbagai niat dan tujuan tertentu. Sultan ini merupakan sultan pertama di Buton ini dan merupakan pendiri Kesultanan Buton. Ia dikenal sebagai nama Sultan Kaimuddin dan Haluoleo.
nih guys, Goa Arupalaka menjadi tempat persembunyian Raja Bone, Raja Arupalaka pada saat ia dikejar pasukan Raja Goa yaitu Sultan Hasanuddin. Letaknya di bawah tanah benteng keraton bagian timur. Nah guys, sekarang kita sudah berada di sekitar Goa Arupalaka. Nah, di belakang saya terdapat tempat persembunyian Raja Bone yaitu Arupalaka. Nah guys, sekarang kita sama salah satu pengunjung di Benteng Keraton Wole ini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit dengan bapaknya. Oke. Atas nama bapak siapa? Hadi, Pak Hadi. Asli Bau-Bau atau orang luar kota? saya dari Sumatera. Sumatera. Ini pertama kali bapak mengunjungi Benteng Keraton atau sudah it's pernah? not the first time. Ini sudah kesekian kali. Oh, jadi pasti bisa dong kita tanya pendapatnya tentang Benteng Keraton ini. Boleh. Oke, bagaimana tanggapan bapak setelah lihat-lihat atau keliling-keliling Benteng Keraton ini? Kalau situs ya berkaitan dengan situs, ada yang perlu mungkin karena ini bagian dari local heritage ya. Kita nggak lihat ada kurang kepedulian pemerintah kayaknya, karena harusnya situs itu dikembalikan ke semulanya ya, bukan ditambah, karena nanti menghilangkan makna yang sebenarnya. Saya kira kayak gitu. Ya betul. Mungkin ada bisa penyampaian dari bapak untuk para generasi milenial agar bisa mendalami sedikit kebudayaan agar tidak lupa budaya Indonesia. Orang bijak itu harus tahu masa lalunya dari mana berasal. Karena ada masa lalu, maka ada masa depan. Jadi dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui tentang siapa diri kita sebenarnya. Betul. Itu. Iya. Makasih bapak untuk Iya. waktunya. Selamat menikmati. Masih banyak lagi objek wisata yang ada di Benteng Keraton Wole ini. Jadi tidak cukup untuk satu hari saja mengelilingi setiap objek atau setiap sudut yang ada di Benteng Keraton ini. Jadi bagi kalian yang penasaran bisa saja langsung datang berkunjung di benteng ini, tepatnya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oh iya, kita kan generasi muda milenial yang akan menjadi penerus bangsa. Jadi jangan sampai budaya kita luntur oleh zaman. Jadi para kalian generasi milenial muda yang akan menjadi penerus bangsa ini tetap pelajari dan jaga kebudayaan kita ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Saya Sri Putri Wulandari dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa.